Shalom buat semuanya. Halo, Ya, salam buat Bu Yeni, Marcella, Pak Yanuar, Pak Frans. Sudah cukup lama tidak ketemu, ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berbagi firman Tuhan, berbagi kesaksian. Ya, pertama-tama mungkin saya perlu mengkoreksi sedikit, ya. Bahwa saya bukan pendeta karena saya tidak menggembalakan jemaat dan tidak bekerja di bawah satu denominasi, ya. Tapi yang jelas saya adalah seorang anak Tuhan yang bertobat lahir baru Januari 80 dan melayani sejak bertobat. Jadi sudah kurang lebih 43 tahun, ya. Dan saya adalah orang yang suka belajar meskipun secara informal. Ya, orang belajar ada dua, bisa secara formal, misalkan di sekolah, kalau di dalam pelayanan yang mungkin STT, tapi juga ada yang pelajaran informal, ya, belajar learning by doing dalam pelayanan, tapi juga belajar dengan membaca atau menimba pengalaman dari hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Nah, itu koreksi awal, ya, supaya tidak salah mengerti saja. Oke, pada hari ini saya akan membagikan satu topik pelajaran yang menarik, tapi mungkin juga agak lain daripada yang lain. Dan saya akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama, pelajarannya, dan yang kedua nanti kesaksiannya. Ya. Nah, semua yang saya mau bagikan itu sudah saya usahakan tulisannya dalam bentuk PowerPoint supaya yang lain-lain bisa juga mengikuti lewat tulisan, ya. Dan supaya bisa fokus, ya, supaya pelajarannya bisa didapat. Ya, saya kira saya akan mulai share PowerPoint-nya. Tadi kita sudah mulai dengan doa. Sekarang kita akan masuk dalam pelajarannya. Oke, share. Ya, apakah sudah keluar? ya Pak. Sudah, ya? Udah. Oke. Menjinakkan lidah. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Oke. Kita akan membaca dulu firman Tuhan Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Ini topiknya tentang lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Apakah di antara kita sudah ada yang sempurna, yang tidak pernah salah dalam perkataan? Rasanya kita semua masih banyak salah dalam perkataan kita, ya. Lanjut. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras
namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Menjinakkan lidah, pelajaran ini kami kembangkan dari pengajaran seorang guru Injil yang bernama Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill ini hidup dari tahun 1907 sampai 1994, ya. Dan ini adalah beberapa buku yang bestseller dari Leonard Ravenhill, ya. Kami menerbitkan beberapa di antaranya, baik berupa buku, baik berupa traktat. Ya, Leonard Ravenhill mengarang buku yang sangat terkenal, Why Revival Tarries? Mengapa kebangunan rohani tertunda? Ya, atau ini Revival God's Way. Ini buku-buku bestsellernya Leonard Ravenhill. Revival Praying, Tried and Transfigured. Ya. Nah, Leonard Ravenhill mengatakan demikian. I'll tell you the secret of getting revival in the church. Saya akan memberitahu kamu bagaimana rahasianya untuk membawa revival itu terjadi dalam gereja. Find half a dozen people that know how to groan in prayer. Temukanlah setidaknya 6 orang saja jemaat yang tahu bagaimana meratap atau bergumul di dalam doa, ya, bagaimana menggumuli doa, bagaimana meratap, bagaimana bersyafaat di dalam doa. Cukup 6 orang untuk membawa sebuah revival itu terjadi, ya. Ini Leonard Ravenhill, makamnya. Nah, saudara, kita masuk dalam sebuah topik pelajaran yang diajarkan Leonard Ravenhill, ya. Ilmu kedokteran telah banyak menolong organ-organ tubuh jasmani manusia yang rusak. Kalau penglihatan mata kita berkurang, kita dapat memakai kacamata. Jantung atau ginjal kita yang rusak pun dapat dicangkok. Tetapi ada satu anggota tubuh kita yang tidak pernah dicangkok, yaitu lidah. Kalau kita banyak menggerakkan kaki dan tangan, kita akan merasa lelah dan pegal. Tetapi kalau kita menggerakkan lidah, kita tidak pernah merasa lelah. Ya, benar atau betul ini? Ya. Nah, bangsa Skotlandia memiliki peribahasa berbunyi, penjarakanlah lidahmu, maka tubuhmu akan bebas. Dan lidah yang panjang akan mempersingkat persahabatan. Ya,
Orang tua perlu berulang-ulang mengingatkan anak-anaknya. Ingatlah, suatu hari kelak engkau harus bertanggung jawab kepada Allah atas setiap perkataan yang kau ucapkan. Ya, benar nggak saudara? Ini bukan cuman kata-kata orang tua, tapi ini diambil dari firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Matius 12 ayat 36-37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Alkitab menyebut tentang bermacam-macam lidah. Ada lidah yang merayu-rayu, ada lidah yang membual, ada lidah dusta, ada lidah penipu, ada lidah bercabang. Ada lidah curang, ada lidah yang mencelakakan, lidah yang lalim dan jahat, lidah yang mencemarkan nama orang lain, lidah yang lembut, dan ada pula lidah penyembuh. Ya, ini mungkin nggak usah saya bacakan ya, karena ini nanti makan waktu. Tapi ini ayat-ayat yang tadi, ini isinya ya. Mazmur 5 ayat 9, Mazmur 12 ayat 2, Mazmur 73 ayat 9, Mazmur 109 ayat 2, Amsal 6 ayat 17, Mazmur 120 ayat 2, Amsal 10 ayat 31, Amsal 17 ayat 20, Amsal 15 ayat 4, Amsal 17 ayat 4, Mazmur 10 ayat 7, Amsal 25 ayat 23, Amsal 25 ayat 15, Amsal 12 ayat 18, ya. Sungguh luar biasa kekuasaan manusia atas dunianya, tetapi manusia tetap kesulitan menaklukkan lidahnya sendiri. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, pedang yang mencelakakan. Mazmur 64 ayat 3 berbunyi, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Perhatikan ada kata menajamkan lidah seperti pedang. Lidah disebut sebagai pedang. Pedang ini telah merusak, membelah, melukai, dan membunuh orang lebih banyak daripada segala pedang dalam seluruh peperangan sejak awal sejarah. Kita telah melihat banyak bukti. Contoh, sepasang pengantin baru akan saling mencintai dan rukun selalu. Sepasang pengantin baru akan saling mencintai dan rukun selalu. Tetapi suatu hari sang suami hilang kesabarannya dan melukai perasaan istrinya dengan kemarahan dan perkataannya yang tidak terkontrol, yang mungkin akan disesalinya seumur hidup. Tetapi perkataan itu sudah terlanjur diucapkan, kerusakan telah terjadi. Kita harus senantiasa mengingat peribahasa ini, ya, ini peribahasa yang populer ya dikatakan. Kita tidak dapat menarik kembali panah yang sudah kita lepaskan ke langit, atau juga air sungai yang mengalir. Dan berikutnya adalah perkataan yang sudah diucapkan, ya, itu tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, berpikirlah 2 kali sebelum engkau berbicara 1 kali. Lidah menimbulkan kerusakan lebih banyak daripada organ-organ yang lain pada tubuh manusia. Tuhan memberi kita 2 telinga
dan hanya satu mulut, supaya kita belajar lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Jangan dibalik agar tidak timbul banyak huru-hara. Kalau dibalik bunyinya, ya Tuhan memberi kita dua telinga dan hanya satu mulut, tetapi kita perlu belajar berkata-kata lebih banyak daripada mendengar. Nah, itu namanya dibalik, ya. Kalau kita terlalu banyak berkata-kata daripada mendengar, pasti akan timbul banyak huru-hara, ya. Jadi sadar tidak sadar banyak dari antara kita yang seperti itu, ya. Kita ini dengan cepat sekali bereaksi, berbicara sebelum kita itu mendengar dan berpikir. Seringkali begitu, ya. Dan seringkali perkataan yang terlalu cepat itu bisa menimbulkan pertengkaran, menimbulkan huru-hara dengan teman kita, ya. Jadi harap diingat, dua telinga, satu mulut. Artinya apa? Mendengar lebih banyak dari berkata-kata, ya. Adakah sesuatu yang jumlahnya melebihi bintang di langit yang tak terhingga, atau pasir di laut, atau setiap helai rumput, atau daun-daun di pohon? Jika ada yang melebihi jumlah dari bintang atau pasir di laut, atau helai rumput, atau helai daun, maka itulah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh makhluk kecil yang bernama lidah. Betul nggak, saudara? Ya. Nah, brother and sister in Christ, kita bertanggung jawab atas setiap perkataan yang kita ucapkan. Janganlah saudara sembarangan omong, karena omongan itu tidak gratis. Sekali lagi, ya, janganlah saudara sembarangan omong, karena omongan itu tidak gratis. Matius 12 ayat 36-37, kembali kita baca, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, ada orang-orang yang gampang sekali keluar kata-kata, kata kotor, kata makian, sumpah serapah, atau kata-kata kutuk, ya. Tapi kalau dia sadar kata-kata itu salah, maka mereka juga dengan gampang akan berkata, aku minta maaf, aku tarik kembali perkataanku, aku minta maaf, aku hapus perkataanku. Apakah bisa semudah itu? Apakah bisa demikian gampang ya kita menghapus perkataan kita? Ya kalau gampang, saudara, ya kita bisa mudah caci maki orang lalu berkata, sorry ya, aku minta maaf, aku cabut perkataanku. Saudara, saya suka membaca buku ilmu pengetahuan, dan saya dulu suka belajar membaca tentang ini, ruang angkasa, ya. Saya suka membaca cerita UFO tentang astronot dan seterusnya. Dan satu kali saya membaca sebuah kisah ketika astronot itu ada di angkasa, di angkasawan, di alam semesta. Nah, ketika dia keluar dari Apollo, dari pesawat ruang angkasa, lalu dengan sebuah alat penangkap gelombang, ternyata lewat alat itu dia menangkap adanya gelombang-gelombang yang masuk di alat itu, ya. Kemudian dia meneliti gelombang apa ini yang masuk, dan ternyata itu adalah gelombang suara, ya. Dan ketika dia dengarkan, ternyata itu adalah perkataan-perkataan dari yang manusia keluarkan di bumi. Ternyata perkataan kita itu tidak mudah hilang atau terhapus. Perkataan itu berjalan bagaikan gelombang. Ya, meskipun sampai di ruang angkasa, di luar angkasa, perkataan-perkataan itu berjalan terus, saudara. Nah, di sini kita membaca sebuah firman yang berkata,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, jadi rupanya perkataan-perkataan yang kita ucapkan ini tidak hilang, itu akan berjalan terus di alam semesta ini, ya. Dan rupanya Tuhan punya satu alat khusus nantinya, sehingga perkataan setiap orang itu akan dikumpulkan tersendiri, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka kita tidak mudah, ya, harusnya tidak mudah berkata-kata, ya. Harus berpikir dulu sebelum kita berkata-kata, ya. Perkataan mulut kita bisa menjerat diri kita sendiri, ya. Amsal 6 ayat 2. Kita bisa terjerat oleh janji atau sumpah yang tidak kita tepati. Nah, ini masalah janji, sumpah, atau nasar, ya. Jangan mudah berjanji atau bersumpah atau bernasar dan kemudian melupakannya, ya. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, dalam satu ayat yang lain dikatakan, kalau engkau bernasar di hadapan Tuhan, bergegaslah untuk menggenapinya. Kalau engkau tidak memenuhinya, maka engkau akan berurusan dengan Tuhan yang mendengar nasar kita. Jadi hati-hati saudara, jangan mudah berjanji, jangan mudah bernasar, ya, karena itu semuanya bisa menjerat diri kita sendiri. Seringkali kita mudah mengeluarkan kritik yang pedas atau penghakiman yang sembrono. Firman Tuhan memperingatkan kita, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ya, jadi hati-hati saudara, ya, jangan terlalu mudah menghakimi orang atau berkomentar, ya. Kemudian kita nanti akan dihakimi dengan perkataan kita sendiri. Hati-hati. Nah, cerita bergulung atau yang kita kenal dengan istilah gosip. Sebuah batu yang bergulung tidak membawa lumut, tetapi cerita yang bergulung membawa sesuatu yang segar setiap kali kita menceritakannya. Setiap kali kita mengulanginya, ada satu hal yang kita tambahkan, atau ada satu hal yang kita kurangi, sehingga makin lama makin hilanglah kebenarannya. Bisa nangkep ya yang dimaksud di sini, sebuah berita yang kita utarakan, kita ucapkan terus-menerus, karena kita bukan fotokopi yang baik, ya, tidak setiap kita itu bisa menceritakan dengan sempurna, berarti kalau kita ceritakan itu ada yang ditambah atau ada yang dikurangi. Dan kalau kita teruskan kepada yang lain meneruskan kepada yang lain, dan seterusnya, atau kita mengulangi terus, maka lama-lama kebenarannya akan hilang, yang tinggal itu adalah bumbunya, ya, yang tinggal itu adalah tambahannya, sehingga jadi berita yang tidak benar, ya, yang disebut gosip, ya. Gosip dimulai dengan suatu bisikan, lalu membengkak menjadi suatu kegemparan. Kenapa? Karena kita bercerita pada orang A bercerita pada B bercerita pada C, dan makin lama makin bertambah, ya. Ada pepatah atau ada kata bijak, ya, di Jawa itu ada kata-kata begini. Kalau ada orang titip uang, ia akan berkurang. Tapi kalau ada orang yang titip omong, maka itu akan menjadi besar. Artinya apa? Kalau titip uang itu cenderung dikorupsi, ya, dipotong sedikit, sehingga makin lama makin berkurang. Tapi kalau titip omongan itu biasanya ditambah. Mungkin kita mulai dari satu kalimat 5 kata,
Nanti pada orang berikutnya sudah jadi 6 kata, 7 kata, 8 kata, dan lama-lama sampai kesekian orang sudah jadi 100 kata. Ya, dan bisa menimbulkan kegemparan. Nah, dan biasanya memakan korban, biasanya ada korbannya. Zaman sekarang, gosip tertulis atau berita hoax bertebaran di mana-mana sangat mudah didapat lewat sosmed kita. Jangan berpikir bahwa gosip itu cuma kata-kata, ya. Gosip yang tertulis itu sekarang namanya berita hoax, ya. Dan begitu gampang, begitu mudah, begitu beraninya orang-orang zaman sekarang itu membuat berita hoax, ya. Renungkanlah nasihat firman Tuhan berikut ini. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, ada juga kalimat bijak yang berkata, ya, berpikirlah dahulu 2 kali sebelum engkau berbicara 1 kali. Artinya apa? Sebelum berkata-kata itu berpikir lebih dulu, jangan berkata baru mikir, ya, tapi berpikir dulu baru berbicara, jangan dibalik, saudara, ya. Nah, dengan begitu kita akan menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nah, saudara, Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, jadi ada gambar karikaturnya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Artinya apa? Jangan gampang berkata-kata, ya. Semuanya harus dipikirkan dengan baik sebelum kita mengucapkannya. Nasihat Paulus pada kita dalam berkata-kata. Pernahkah saudara memperdebatkan hal-hal sepele yang tidak ada faedahnya hanya untuk menundukkan lawan bicara kita? Begitu sering kita menang dalam sebuah perdebatan, tapi pada saat yang sama kita kehilangan teman. Pernah ngalamin enggak, saudara? Berdebat untuk hal-hal yang kecil, ya, hanya untuk supaya kita menang, menunjukkan bahwa kita ini hebat, ya. Tapi pada waktu kita meraih kemenangan, pada saat yang sama kita kehilangan teman karena dia marah, dia sakit hati dan meninggalkan kita, saudara, ya. Paulus berkata bahwa di antara umat Kristen di Korintus terdapat perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, gosip, keangkuhan, dan kerusuhan. Nah, ini Paulus memberi contoh apa yang terjadi pada jemaat di Korintus. Ya, banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi pertengkaran, ya, karena apa? Iri hati, karena kemarahan, kepentingan diri sendiri, ya, sehingga akhirnya apa? Yang terjadi banyak terjadi perpecahan, ya. Saya percaya bahwa Rasul Paulus adalah pengkhotbah terbesar yang pernah hidup setelah Yesus Kristus. Ia berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 1-3, demikianlah pula aku, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu sekalian selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Kedengarannya, kalimat itu bukan seperti gambaran kita mengenai rasul yang berbaju sirakan jubah Tuhan yang penuh kuasa, sehingga mampu menghancurkan segala benteng musuh dan mengusir setan. Selanjutnya dalam ayat keempat, Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ternyata Paulus bukanlah pengkhotbah yang menawan hati, yang memikat dengan kata-kata yang mempesona. Pekerjaannya ialah memuliakan Yesus yang menjadi fokusnya, yang menjadi tujuannya.
ya, memuliakan Yesus. Dia tidak ingin memikat orang dengan kata-kata yang mempesona. Sia-sialah pelayanan kita kalau kita berkhotbah atau bersaksi hanya agar orang mengingat kita. Saya masih teringat satu kali ada seorang pendeta yang cukup ternama di Surabaya. Dia kawan saya, dia bilang sama saya begini, Heru, kalau pelayananmu mau laris, kalau pelayananmu mau diundang oleh banyak gereja, belajarlah berkata-kata yang manis untuk pada waktu kamu melayani di mimbar. Ya, kalau bisa tambahkan joke, kalau bisa tambahkan kesaksian yang lucu-lucu atau yang spektakuler begitu. Ya, ada nasihat begitu supaya laris pelayanannya, supaya pelayanannya diundangin gereja, yaitu kalau bisa memuaskan telinga orang. Ya, tapi Paulus bukan tipe yang begitu. Dia nggak peduli kata-katanya itu memikat atau menyakiti jemaat. Yang penting itu berasal dari Tuhan, dia sampaikan. Ya, jadi dia takutnya pada Yesus, takutnya pada Tuhan. Dia tidak takut pada manusia. Ya, jadi kalau itu kata kebenaran ya dia sampaikan tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Ya, itu Paulus. Paulus mengatakan bahwa ia tidak memberitakan firman dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Nah, itulah Paulus. Yang dia takuti adalah Tuhan dan bukan manusia. Ia tidak menghabiskan waktu untuk memilih kata-kata yang paling indah dan menawan, seperti kebanyakan para pengkhotbah masa kini. Perhatian Paulus hanya terpusat pada Yesus Kristus dan karya salibnya saja. Pemberitaannya tidak mengandung kebodohan atau kecerobohan atau motivasi kepentingan diri sendiri. Dia nggak peduli setelah pelayanan apakah dia akan diundang lagi atau dia tidak akan diundang lagi. Kenapa? Karena dia menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan. Dia tidak takut dengan reaksi orang. Ya, zaman sekarang ini ada banyak pengkhotbah, ada banyak pembicara yang dia sampaikan itu adalah ketakutan pada orang. Kata-kata ini nanti nyinggung orang enggak ya? Kata-kata ini nanti nyakitin orang enggak ya? Makanya ada juga orang yang berkata begini, banyak pengkhotbah zaman sekarang kalau khotbah tidak berani nyinggung dosa. Kenapa? Karena kalau nyinggung dosa, orang sakit hati nggak diundang lagi. Ya, nah banyak yang tidak berani menyampaikan kebenaran atau menyinggung dosa. Tapi Paulus bukan tipe yang demikian. Paulus mengingatkan kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, pakailah perkataan yang baik. Ya, saudara, ini peringatan Paulus pada kita. Tak masalah jika kita suka bergurau, tapi janganlah sendagurau yang kasar atau memakai kata-kata yang kotor, yang jorok, penuh dengan umpatan atau makian. Itu bukan karakter anak Tuhan. Ya, jadi ini untuk kita semua ya. Kita anak Tuhan, mungkin kita kumpul dengan kawan kita, mungkin kita dalam dunia kerja, di kantor kita kumpul dengan orang-orang pada umumnya dan banyak yang bukan Kristen, dan mereka akan mengajak kita bergurau. Boleh saja kita ikut bergurau, tapi jangan ikut-ikut sendagurau yang kasar atau yang memakai kata-kata kotor, jorok, umpatan, makian. Ya, kalau orang Jawa bilang misu itu, yang misu ya. Jadi kata-kata kebun binatang dan lain sebagainya ya. Mari kita jaga kata-kata kita supaya perkataan kita tidak mendukakan hati Tuhan. Yakobus 3, 10-11 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, ini kita ulangi dari ayat yang tadi sudah kita baca di depan. Ya, tidak bisa demikian.
Ya, satu sumber tidak bisa keluar air tawar dan air pahit. Ya, jadi kita harus jaga supaya jangan dari mulut kita itu keluar dua hal yang berbeda. Ya, lidah adalah petunjuk hati. Hati adalah sumber segala kebaikan atau keburukan, sementara lidah adalah petunjuk hati. Perkataan mulut kita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang hobinya olahraga akan suka membicarakan olahraga. Orang yang senang uang akan suka membicarakan uang. Orang yang senang seni akan suka membicarakan dunia seni. Orang yang senang teknologi akan suka membicarakan perkembangan teknologi. Jadi ini hal yang wajar ya. Tapi juga yang kebalikannya, orang yang senang pornografi dia suka bicara pornografi. Orang yang suka gosip dia akan senang membicarakan orang lain dan seterusnya ya. Salah satu hal yang mengherankan pada mereka yang sudah lahir baru ya, kalau ada orang yang lahir baru dan diselamatkan, biasanya terjadi perubahan secara instan yang diakibatkan oleh anugerah kasih Allah dalam hidupnya. Ya, biasanya yang berubah secara instan itu adalah lenyapnya kata-kata kotor, kata-kata umpatan, caci maki, lidah dusta, dan nafsu amarah yang tidak terkontrol. Saudara, ketika kecil saya bertumbuh 4 bersaudara dan biasa saling memanggil dengan kebun binatang. Ya, oh kamu kambing, kamu sapi, kamu nyambi. Nah itu di antara kami biasanya panggil-panggilannya begitu dan kita anggap itu bergurau. Tapi saya mengalami sesuatu yang indah pada waktu bertobat lahir baru. Setelah bertobat lahir baru itu mau ngomong kebun binatang kok rasanya nggak bisa ya. Ya sepertinya itu lenyap dengan sendirinya. Nah itu adalah kasih karunia Allah. Saya kira saudara yang lahir baru juga mengalami hal yang seperti itu. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, yang perlu adalah dijaga. Kalau kita tidak menjaganya, kita bisa kembali kepada perkataan-perkataan lama kita, karena kita tidak memelihara kasih karunia Tuhan. Ya, menjinakkan lidah. Leonard Ravenhill, seorang guru pengajar Alkitab, pernah bercerita begini. Saat kecil, seringkali dalam kondisi tertentu, ibu saya berkata, julurkanlah lidahmu, coba ibu lihat. Kemudian ia akan berkata, oh kondisi tubuhmu tidak sehat. Jadi dengan melihat lidah itu, ibunya bisa tahu, oh kamu lagi sakit, kamu tidak sehat. Lalu dia akan memperhatikan dan menjaga betul kesehatan saya. Saya bayangkan, ya bagaimana kalau kita harus menunjukkan lidah kita pada akhir setiap hari. Apakah lidah kita juga akan kotor, penuh dengan gosip, fitnah, kritik, atau dendam, dan kepahitan? Mungkinkah kita memiliki lidah yang sehat, seperti Paulus berkata dalam Titus 2 ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu? Apakah perkataanmu penuh kasih dan menjadi berkat, atau kebalikannya? Ya, jadi kita perlu terus memeriksa diri kita. Suatu kali, Leonard membantu sebuah upacara penguburan. Ada beberapa anak remaja yang menangis terseduh-seduh dan meraung-raung. Leonard berkata kepada pendeta gembala, rupanya anak-anak itu sangat mencintai ibu mereka. Pendeta gembala itu menjawab, jangan salah. Mereka menangis itu karena menyesal. Mereka adalah anak-anak pembangkang, anak-anak yang tidak patuh. Mereka selalu memaki ibu mereka dengan kata-kata kotor. Mereka telah menghancurkan seluruh sisa hidupnya, seluruh sisa hidup ibunya dengan lidah mereka. Jadi pada waktu ibunya hidup, ini anak selalu melawan, berontak, seringkali marah, maki-maki ibunya, ya dengan berbagai kata-kata kotor. Tapi ibunya kemudian meninggal. Mereka menyesal.
Tetapi penyesalan mereka tidaklah berguna karena ibu mereka tidak dapat bangkit dari kematian. Saudaraku, jika mau jadi anak yang baik, lakukanlah itu selagi orang tua kita hidup. Nah, ajarlah juga anak-anak kita untuk melakukan ini selagi orang tua hidup. Ya, karena kalau sudah meninggal, perbuatan baik apapun, ya, apakah makam orang tuanya dibuat sebesar mungkin, dengan nisan yang mewah, atau dengan ritual agamawi, dengan sesajen buah terbaik, atau daging, atau macam-macam ya yang dikirimkan ke alam baka dalam bentuk rupa-rupa apa itu ya, bangunan kertas misalkan, itu semua tidaklah ada gunanya. Jadi kalau kita mau berbuat bakti, berbuat baik kepada orang tua, ya itu harus dilakukan selagi orang tua hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, semuanya tidak ada gunanya. Penyesalan pun tidak ada artinya. Seringkali banyak dari antara kita tiba-tiba merasa bersalah saat seorang kerabat meninggal dunia, karena kita tidak dapat menarik kembali kata-kata yang telah kita ucapkan sewaktu dia hidup, ataupun menyembuhkan luka-luka hati yang telah kita perbuat. Pernahkah saudara merasakan ini? Pernahkah saudara menyakitin orang? Pernahkah saudara mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada sesama saudara, ya sesama famili, atau kepada orang tua, dan saudara tidak cepat-cepat minta maaf? Kalau orang tua itu, kalau yang bersangkutan meninggal, maka tidak bisa lagi diperbaiki, tidak bisa lagi minta maaf, saudara. Jadi kalau yang bersangkutan masih hidup, cepat-cepatlah saudara menyelesaikannya. Ya, datangi dan minta maaf, dan selesaikan kesalahan itu ya dengan meminta maaf ya. Jadi menyembuhkan luka-luka hati yang telah kita perbuat. Jangan ditunda, jangan ditunggu, nanti terlambat malah nggak bisa diperbaiki, saudara ya. Sekarang ini dunia sedang meneriakkan hal ekologi dan sanitasi, kebersihan lingkungan. Kita menginginkan air dan udara bersih. Tapi bagaimana dengan hati yang bersih? Apakah kita menginginkan hati yang bersih dalam hidup kita, dalam tubuh kita? Saudara, Raja Daud berseru kepada Tuhan lewat Mazmur 51 agar Tuhan memberinya a clean heart atau hati yang bersih. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Nanti kalau sempat kita nyanyikan lagu ini. Ini diambil dari Mazmur 51 cetusan hati Daud ya. Create in me a clean heart. Ya, beriku hati yang baru Tuhan, and renew a right spirit within me, dan perbaruilah rohmu, roh yang benar itu dalam hidupku, dalam diriku. Create in me a clean heart, O Lord, beriku hati yang bersih ya Tuhan, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Janganlah buang aku dari hadapanmu ya Tuhan, and take not thy Holy Spirit from me. Jangan ambil Roh Kudusmu dariku. Restore unto me the joy of thy salvation. Ya, perbaruilah sukacita keselamatanku, and renew a right spirit within me, dan beriku hati yang baru atau roh yang baru. Ya, ini teks Indonesianya juga bisa dinyanyikan. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Ya, beriku hati yang baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadiratmu Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku, dan bangkitkan rohmu dalamku. Oke, semoga nanti kita punya waktu menyanyikannya. Pernahkah saudara menoleh ke belakang dan merenungkan
berjuta-juta kata yang sudah saudara katakan dan masih akan saudara katakan sepanjang umur saudara. Kalau kita berkata-kata misalkan 30 kata per menit, kita dapat mengeluarkan 300 kata dalam 10 menit. Dalam 60 menit 1 jam, kita mengeluarkan 1.800 kata atau 18.000 kata dalam 10 jam. Anggaplah satu hari kita bicara 10 jam. Berarti satu hari keluar 18.000 kata. Dan seringkali kita melakukannya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, lebih banyak dari rata-rata tadi. Dan itu bisa kita lakukan selama bertahun-tahun. Kelak akan tiba saatnya kita semua menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua perkataan kita yang kita ucapkan selama hidup di dunia. Karena itu, selagi bisa, marilah kita berdoa. Tuhan, ajarlah aku untuk menjinakkan lidahku, agar tidak sembarangan dalam berkata-kata. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu. Saudara, gambar di atas itu menunjukkan bahwa kita perlu menjaga agar sesedikit mungkin kata keluar dari mulut kita, supaya kita juga jangan banyak membuat kesalahan. Kalau di dunia itu ada peribahasa, ada kata-kata bijak berkata, silent is golden, diam itu emas. Ya, artinya apa? Tidak mudah berbicara, sehingga tidak mudah melakukan kesalahan. Ya, nah, pelajarannya sudah selesai. Saya akan bercerita sebuah kesaksian yang pernah saya alami. Ada kuasa dalam perkataanmu, ya. Ini satu kesaksian yang saya alami sendiri, saudara. Pada bulan Oktober 1984, jadi ini peristiwa sudah lama ya, hampir 40 tahun yang lalu, bersama serombongan hamba Tuhan, saya pergi ke Amerika untuk bersekutu dengan masyarakat Kristen Indonesia di sana yang tergabung dalam wadah Indonesia Full Gospel Fellowship atau IFGF. Ya, ini kebanyakan mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Amerika dan bertobat di sana, lalu membentuk suatu perkumpulan, satu fellowship. Itulah perjalanan saya naik pesawat terbang yang pertama dan perjalanan saya ke luar negeri yang pertama. Jadi pertama kali saya naik pesawat terbang dalam hidup saya itu adalah perjalanan saya ke Amerika. Ya, tapi ini juga bukan perjalanan yang terakhir. Karena semenjak tahun 1984 boleh dikata hampir setiap tahun saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke luar negeri. Kali pertama itu saya tinggal di Amerika selama 2 bulan sampai awal Januari. Saya berangkatnya akhir Oktober, sepulangnya Januari, berarti 2 bulan lebih ya. Itu pulangnya tahun 1985. Dan pada hari-hari terakhir menjelang pulang, ada peristiwa yang menyadarkan saya bahwa kepergian saya ke Amerika tersebut ternyata telah disiapkan Tuhan semenjak tahun 1982, 2 tahun sebelum saya berangkat. Kembali ke tahun 80, semasa di SMA, kami memulai sebuah persekutuan doa di antara teman-teman sekolah. Dengan bantuan Romo Louis Pandu di Surabaya, persekutuan doa dimulai di SMP Katerina, ya, Jalan Mojopahit. Lalu beberapa minggu kemudian, persekutuan pindah ke Kontesa Salon, Raya Darmo 66 Surabaya, mula-mula bernama Persekutuan Doa Marturia, lalu dikenal sebagai Masa Depan Cerah atau MDC, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Gereja Kristen Perjanjian Baru sekarang. Ya, jadi ini sejarah kegerakan di Surabaya.
Generasi awal Persekutuan Doa Marturia memiliki persaudaraan dan persahabatan yang sangat akrab, di mana kami bisa saling menegur, saling menasihati, saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain tanpa rasa takut terluka atau melukai. Pada masa itu, saya membimbing seorang teman bernama Shirley. Saya ajak untuk selalu datang ke persekutuan doa tersebut, bahkan kalau perlu saya jemput dan bonceng naik sepeda motor ya, karena waktu itu kami masih siswa SMA, jadi kemana-mana ya naiknya sepeda motor. Hal tersebut tidak saya lakukan sendiri, tapi juga bergantian dengan beberapa kawan lainnya. Jadi kami punya satu kelompok teman yang seperti saudara, kira-kira 30-an orang, dan kami saling tolong-menolong, saling menasihati, saling menegur, begitu ya. Nah, persaudaraan dan persahabatan semacam ini kami bangun dari bulan ke bulan di antara sesama rekan persekutuan doa tersebut, ya kurang lebih 30 orang. Suatu hari, Shirley berkata, "Heru, sebentar lagi saya dan Halim tunangan saya akan berangkat ke Amerika, bersekolah di sana. Kalau di sini kamu bisa besuk saya, jemput dan bonceng saya ke persekutuan doa. Maka sebentar lagi kamu tidak akan bisa lagi besuk saya karena saya berada jauh di benua lain." Entah bagaimana waktu itu, secara spontan saya menjawab, "Shirley, kalau saya dengar kamu mundur rohani, saya tetap akan besuk kamu." Memang kata-kata ini sepertinya gurauan, ya, spontanitas, tidak dipikir gitu. Tapi gurauan ini gurauan positif yang ternyata didengar oleh Tuhan. Kembali ke bulan Oktober 1984, menjelang keberangkatan saya ke Amerika, saya mampir ke rumah seorang saudara seiman, Mariani, ya. Ini ibu gembala GKPB MDC sekarang, ya. Nah, mendengar bahwa saya akan ke Amerika, Mariani berkata, "Heru, jangan lupa janjimu pada Shirley loh. Karena kamu bilang kalau dia undur rohani, kamu akan sambangi dia." Entah dari mana Mariani bisa tahu kata-kata saya, dan ia mengingatkan saya akan perkataan yang bahkan saya sendiri sudah lupa, karena sudah 2 tahun lewat ya. Saya jawab, "Ya, kalau ada alamatnya cobalah beri kepada saya, nanti saya usahakan bisa ke sana." Sewaktu melihat alamat yang Mariani berikan kepada saya membaca singkatan LA, yang saya kira singkatan Los Angeles, karena saya kan belum pernah ke Amerika. Ya, jadi kata LA itu saya anggap itu Los Angeles. Sehingga dengan penuh percaya diri, ya saya berkata, "Saya rasa bisa ketemu karena saya memang pergi ke Los Angeles, California." Yang saya tidak sadari, ya maklum karena baru pertama pergi ke Amerika, sebenarnya LA itu ada di posisi negara bagian. Jadi itu adalah singkatan dari negara bagian Louisiana. Itu adalah timur Amerika Serikat. Yang jauhnya dari Los Angeles, ya Los Angeles di barat, Louisiana di timur, jauhnya itu sekitar 5 kali Surabaya Jakarta. Jauh di ujung timur Amerika Serikat. Kepergian saya ke Amerika Serikat tahun 84 adalah anugerah Tuhan kepada saya, di mana ada banyak mujizat pertolongan Tuhan yang saya alami untuk bisa pergi, baik dalam hal pembuatan paspor dan visa, pendanaan, dan pembelian tiket yang terlalu panjang untuk diceritakan secara detail. Singkat cerita, akhirnya kami bertujuh hamba Tuhan dari beragam denominasi bisa berangkat bersama, bersekutu dan melayani masyarakat Kristen Indonesia di beberapa kota di California, Amerika. Yang pergi bertujuh ya, pimpinan tim adalah Evangelis Stefanus Damaris dan istri, kemudian ada Om Osantana,
Pendeta Dr. Yusuf B.S. dan istri, Yakob Esra, dan saya yang paling muda. Kami 7 orang berangkat. Setelah sebulan lebih di Amerika, pertengahan Desember 1984, sehabis menyelesaikan semua pelayanan dan tim yang lain pulang, saya masih tinggal di Amerika, saya teringat untuk menelepon Shirley. Lalu dengan penuh semangat saya berkata, Shirley, saya sekarang ada di Los Angeles dan saya mau sambangi kamu. Sambil tertawa, Shirley menjawab, Heru, kamu salah mengerti. Aku tidak tinggal di Los Angeles, tapi di Louisiana. Coba lihat di peta, itu jaraknya jauh sekali dari Los Angeles. Sewaktu melihat peta, mendadak semangat saya menjadi hilang, jadi lemes, saudara. Ya, wow, memang jauh. Jadi batal dong rencana saya mendoakan kamu. Masih tertawa, Shirley menjawab, ya rasanya memang sulit untuk ketemu di Louisiana. Kecuali aku dan Halim tunanganku jadi pergi ke Los Angeles akhir tahun ini. Seakan tak percaya, saya bertanya, bagaimana mungkin? Dia katakan, ya sudah 2 tahun ini aku dan tunanganku sekolah di Amerika di Louisiana dan belum pernah sekalipun kami pergi ke daerah barat California. Sehingga ada rencana meskipun belum pasti untuk memanfaatkan liburan akhir tahun ini ke Los Angeles, California. Kami mau jalan-jalan ke Disneyland dan Universal Studio. Sesuatu yang mustahil sedang terjadi. Bagaimana mungkin mereka datang ke Los Angeles tepat pada saat saya berada di sana? Apakah peristiwa ini kebetulan belaka? Jelas tidak, sebab di dalam Tuhan pasti segala sesuatu ada di dalam pengaturannya, dan tidak pernah ada peristiwa terjadi secara kebetulan. Saudaraku, Tuhan mendengarkan semua perkataan yang keluar dari mulutmu. Engkau dapat diberkati atau dihakimi, sebenarnya semuanya tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Akhir cerita, saya bertemu dengan Shirley pada akhir tahun 1984 di Los Angeles, California, untuk menguatkan imannya dan mendoakannya. Sebelum pulang, saya berkata kepadanya, Shirley, sekarang ucapanku telah terpenuhi dan hutangku telah lunas. Setialah pada Tuhan dan jangan pernah meninggalkannya. Saudara, itu kata-kata saya kepada Shirley sebelum saya pulang, saudara ya. Nah, perkataan yang positif itu bisa menggerakkan surga. Ya, ini kelanjutannya ya. Ada 9 hamba Tuhan yang meneguhkan kepergian saya ke Amerika. Ya, bahkan yang ke-9 itu Pendeta Filipus Sambudi berkata, Heru harus berani mengambil tindakan iman. Urus cuti kuliah kamu di UK Petra 1 semester. Ya, karena kalau pergi ke Amerika tidak bisa kuliah, ya lebih baik cuti 1 semester. Nah, saudara, suatu hari di kantor PPTK, Persekutuan Pelayanan Tubuh Kristus, saya ngantor di sana bersama banyak hamba Tuhan. Ya, Evangelis Daniel Alexander yang dikenal Koden itu berkata, Heru, katanya kamu mau ke Amerika. Ini Koden punya tiket Surabaya-London, LA, London, Surabaya. Baru terpakai Surabaya-London, sisanya belum terpakai. Ini Koden berikan kepadamu, siapa tahu bisa direvans. Waktu saya terima, ternyata di tiket itu ada tulisan not refundable, not reschedule, not rename. Jadi itu tiket mati, ya. Tiket mati itu saya terima, lalu saya masukkan lagi dan saya lupakan karena saya berpikir ya ini nggak mungkin lah bisa dipakai. Beberapa minggu kemudian seorang penatua namanya Umotis Layantara, penatuanya PPTK, bertemu saya dan bertanya, Her,
Katanya Koden beri kamu tiketnya yang baru terpakai sebagian. Coba lihat. Saya ambil dari laci dan saya tunjukkan kepada Otis. Otis melihat dan bertanya, "Loh Her, ini masa berlakunya tinggal besok loh. Ayo, antar kamu ke travelnya di Jalan Sumatera. Siapa tahu bisa terjadi mujizat." Pegawai travel semula menolak dan berkata, sisa tiket tak mungkin bisa di-refund. Tapi Otisnya ngotot, cobalah, masukkan saja dulu, siapa tahu bisa. Akhirnya tiket mati itu diterimanya juga. Saudara, duit untuk bayar tiket PP ke Amerika belum ada, padahal sudah waktunya bayar. Karena saya rencana pergi bersama saudara Yakob Esra, maka Pak Paulus Bambang Suteja, ini ayahnya Yakob Esra, memanggil saya. Ini berkata, "Heru, ini kan mau bayar tiketnya Yakob Esra. Biar sekalian tiketmu bayar dulu ya, nanti kalau kamu sudah ada uang, baru kamu bayar ke Saudara, tiket saya PP ke Amerika terbayar lunas tepat pada tanggal 10 Oktober 1984, pas hari ulang tahun saya. Ya, apakah menurut saudara hal ini kebetulan belaka? Saya percaya tidak kebetulan. Nah, saudara, ini adalah beberapa foto kenangan saat kami didoakan sebelum berangkat ke Amerika. Ini di rumahnya Yakob Esra ya. Lalu didoakan oleh Bu Christine Hiri dan juga ada Pak Kristian Nugroho ya. Nah, kami didoakan secara khusus. Nah, itu yang di depan persis depannya Bu Christine Hiri itu Yakob Esra itu ya. Nah, ini saat kami di Amerika tahun 1984 dan sampai 1985 Januari. Ya, kami bersekutu dengan orang-orang AFGF, sempat ikut Maurice Cerullo Yearly Conference, mengunjungi TBN Trinity Broadcasting Network dan banyak tempat yang lainnya. Ya, ini foto kenangan. Akhir tahun 1984, saat saya sedang berada di Amerika, terjadilah mujizat lainnya. Travel di Jalan Sumatera yang tadi kita masukkan tiket mati, memberitahu Otis bahwa tiket mati di atas ternyata bisa di-refund, dikembalikan 900.000. Ya, ini sama dengan $900 Amerika, karena waktu itu tahun 1984 $1 Amerika itu rate-nya masih Rp1.000. Wow, ajaib ya. Padahal dalam tiket itu jelas tertulis not refundable. Jadi hanya tinggal tambah sedikit untuk melunasi biaya tiket PP saya ke Amerika ya. Tadi kan dipinjemin sama Pak Paulus Bambang Suteja. Nah, jadi akhirnya bisa lunas, bisa dikembalikan uangnya. Saudara, suatu hari di kantor PPTK ada hamba Tuhan tukar uang $100 Amerika ke rupiah. Beberapa waktu kemudian bendahara PPTK bingung, ada uang asing itu buat apa? Lalu ada seorang rekan hamba Tuhan berkata, itu Heru kan mau ke Amerika, daripada di sini nggak berlaku, uangnya berikan dia saja buat sangu. Haleluya, dapat berkat $100, saudara. Pendeta Sambudi titip kepada saya, Heru, mau beli lap kaca mobil yang bagus, adanya di Amerika. Tolong beliin 1-2 lap ya, seperti ini lanjutnya. Lanjutannya kurang enak. Sambudi berkata, ini titip uang $100 Amerika ya. Kalau ada lebih buat kamu, tapi kalau kurang kamu tambahin ya. Itu pesannya, saudara. Ya, ketika sampai di Amerika, ternyata harga lap itu cuman $1 1 pieces. Ya, dia titip 1 atau 2 lap, saya beliin 5, saudara. Ya, nah sisanya masih ada $95 ya buat saya. Tuhanku ajaib, Tuhanku heran, saudara ya. Suatu pagi saya antar mama untuk suntik pasien. Mama saya seorang suster.
lewat depan rumahnya pas lagi siram-siram tanaman di halaman. Tiba-tiba mama saya bilang, ayo belok, mampir sebentar, kamu pamit kalau mau ke Amerika. Sebenarnya saya kurang senang, ngapain sih pamer-pamer? Tapi mama tetap memaksa pamit. Akhirnya saya belokkan sepeda motor sambil mendongkol, ya karena enggak suka, saudara. Saat saya pamit sama si tiba-tiba dia bilang, kamu tunggu sebentar ya, lalu ia masuk ke rumah. Tak lama kemudian keluar membawa sebuah amplop. Diberikan kepada saya sambil berkata, kalau di Amerika kamu kehabisan uang atau ada keperluan mendadak, kamu buka amplop ini dan silakan pakai uangnya. Sampai di Amerika saya buka isinya $100. Lumayan. God is good all the time. Ya, jadi yang saya ceritakan ini bagaimana saya mendapatkan dana untuk pergi, saudara ya. Seorang teman persekutuan doa di SMA Sinlui bertanya, Heru, kamu ke Amerika mau beli apa? Saya jawab, oh saya mau beli beragam media rohani untuk pelayanan media di Indonesia, karena NAT kan pelayanan media. Saya mau beli musik, video, traktat, literatur, dan lain-lain. Lalu ia kembali bertanya, kamu bawa uang berapa? Saya jawab, $500. Kawan saya itu tertawa, saudara. Uang segitu itu sangat sedikit, gak bisa beli banyak. Ya maklum, karena kawan saya itu anaknya orang kaya, ya yang punya pabrik aki Yuasa, saudara. Dia kalau pergi ke Amerika, dia menghabiskan ribuan dolar. Dengar saya bawa cuma 500. Padahal kawan saya tidak tahu kalau itu pun sebenarnya uangnya belum ada karena semuanya baru didoakan. Ya, saya cuma merespon dia berkata, ya didoakan dulu. Beberapa waktu kemudian kawan saya itu memberi saya love gift $400 Amerika. Ya, jadi bukankah Tuhan kita besar dan mengagumkan, saudara? Ya, jadi dengan begitulah saya mendapatkan pemenuhan dana. Saudara Uming, seorang teman pergerakan dari Bandung, titip kepada saya. Di Amerika nanti, tolong kamu belikan buku-buku serial Dr. Alberto Rivera satu set ya. Ini saya titip uang $200. Kalau ada sisanya untuk kamu saja. Ya, jadi saya lihat Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan itu yang memenuhi kebutuhan kita. God is our provider ya. Saat di Amerika, pendeta Dr. Yusuf BS dan istri pulang duluan karena mereka pergi ke Israel. Saat mau berangkat meninggalkan kami di Amerika, mereka memberi saya sebuah amplop, hanya saya, yang lain nggak diberi, saudara. Ternyata isinya love gift, isinya $200. Padahal saya tidak pernah sharing atau minta. Saya juga tidak kelihatan orang yang berkekurangan. Kenapa? Karena kalau mereka beli sesuatu, saya juga beli. Kalau mereka beli pakaian pun saya juga beli. Jadi saya nggak menampakkan diri orang nggak punya duit, nggak. Tapi entah gimana Tuhan gerakkan mereka untuk memberkati saya, ya. Karena Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan. Saat saya mau berangkat ke Amerika, saya putuskan tidak mau minta uang dari keluarga. Karena kalau kepergian saya adalah kehendak Tuhan, biarlah Tuhan juga yang mencukupi dananya. Sebab saya percaya tidak pernah prajurit diutus ke medan perang atas biaya sendiri. Semua kebutuhannya pasti dipenuhi oleh pemerintahan negaranya. Betul nggak? Betul kan? Ya, jadi tidak ada prajurit perang atas biayanya sendiri. Meskipun saya tidak minta kepada keluarga, tapi papa mama saya juga tidak mau diam saja. Mereka juga memberi saya bekal semampu mereka. Nah, tapi yang mengherankan, love gift yang saya terima dari kakak kedua saya. Begini kisahnya. Kami memulai pelayanan Nafidal terakhir 25 Februari 1983, bergerak dalam penerbitan media rohani dan literatur seperti penerbitan kaset khotbah, musik, film, traktat komik, traktat pengajaran, buku, dan buku saku.
Saat itu kami mau membuat studio rekaman khotbah sederhana untuk merekam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Akhirnya sekitar Juli 1983, kami kontrak rumah kakak kedua saya yang juga dekat dengan kantor PPTK. Kami berkantor di sana, Pregolan Bunder 24, Surabaya. Karena kontrak di rumah saudara sendiri, maka bayarnya bisa bayar bulanan. Jadi tidak tahunan tapi bulanan, saudara ya. Setahun kemudian, saat tahu kalau saya mau ke Amerika, akhir November 1984, kakak saya memberikan uang kontrak bulanan rumahnya sejak Juli 1983 sebagai sangu bekal untuk perjalanan ke Amerika. Saudara, saya sendiri tidak pernah tahu kalau uang bayaran kontrak kepada kakak itu ternyata disimpan di lemari. Saya pikir ya sudah dia pakailah untuk kepentingannya atau untuk usahanya, ternyata disimpan. Lalu ketika saya tahu saya mau berangkat, dikembalikan sebagai sangu. Luar biasa Tuhan, ya. Nah, sungguh dia istimewa. Tuhan kita itu tahu kebutuhan meskipun kebutuhannya belum kita lihat, saudara. Ya, total selama perjalanan saya ke Amerika sejak Oktober 1984 sampai Januari 1985, saya membawa bekal yang Tuhan sediakan lebih dari 2.000 US dollar. Meskipun saya semula cuma berdoa minta 500 dolar, saudara. Dan untuk penyediaannya, malaikat sudah mulai bekerja sejak Juli 1983. Bahkan sebelum rencana kepergian itu sendiri ada. Luar biasa Tuhan ya. Semua pengalaman ini mengajar saya untuk menjaga mulut saya dan belajar mengeluarkan perkataan yang positif dan membangun. Karena Tuhan mendengarkan setiap ucapan kita. Tuhan Yesus memberkati, semoga kesaksian ini menjadi berkat buat saudara dan memberi saudara sebuah motivasi untuk menjaga perkataan mulut saudara. Ya, terima kasih. Saya berhenti dulu sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator, silakan.